Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memulai perkuliahan ini meskipun secara online. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang ayat-ayat tentang asuransi Al-Ta'min. Baik, sebelum memulai materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah selaku moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama Al-Musyawir dan pemateri ketiga atas nama Mursalin Saputra. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi dan dasar hukum asuransi. Asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung yang biasanya kantor asuransi kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian polisi bila terjadi kebakaran, kecurian, kecelakaan atau lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung setiap bulan. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance, yang berarti asuransi atau jaminan. Kata insurance telah diadopsi ke dalam Kamus Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Menurut Wijoyo Prodijodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh orang yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas. Hukum dasar asuransi. Hukum dasar asuransi ada dua, yaitu satu, hukum positif. Asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD sejak tahun 1992. Dasar hukum asuransi di Indonesia lebih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dan yang kedua, hukum Islam atau syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musyawir. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tentang rukun dan syarat asuransi. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud ialah yang pertama, yaitu modal. Modal usaha yang diberikan berupa uang tunai, tetapi bukan hanya uang tunai saja. Dari emas dan perak juga bisa dijadikan syarat sebagai ulama. Dua, pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal sedangkan yang melakukan pekerjaan atau pengelola modal berperan sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan usaha. Dan yang ketiga, pekerjaan. Dalam pekerjaan mensyaratkan berupa perdagangan. Pelaku niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi waktu. Apabila mereka sepakat untuk persyaratan tertentu untuk menjamin keuntungan dan mempertinggi produktivitas, maka tidaklah salah asalkan persyaratan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang keempat, keuntungan. Dalam keuntungan disyaratkan khusus dua orang untuk bekerja sama dan dijelaskan secara rinci. D. Manfaat asuransi. Dengan berbagai macam asuransi yang berkembang, kita harus memanfaatkan asuransi tersebut karena asuransi bermanfaat untuk peserta antara lain. Yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua, implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong. Dan yang ketiga, jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat. Dan yang keempat, secara umum memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan
yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Prinsip asuransi: 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Tolong menolong, 4. Kerjasama, 5. Amanah, 6. Kerelaan, 7. Larangan riba, 8. Larangan maksiat atau judi. Jenis-jenis asuransi: yang pertama asuransi jiwa, kedua asuransi anak, 3. asuransi kerugian, 4. asuransi istri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang ayat-ayat tentang asuransi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.